Segenap hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tahan di segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Yes, Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Every Nation dimanapun berada. Saya berharap setiap kita berada di dalam keadaan baik dan tetap bersemangat sekalipun situasinya sekarang ini belum begitu baik. Kita bersama-sama menghadapi situasi di mana virus corona masih menjadi tantangan bagi kita dan juga negara kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan berdoa bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kami punya kesempatan pada hari ini mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara ke dalaman hati kami, sehingga waktu kami mendengar firman ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam firman-Mu, di dalam kekuatan Tuhan, sehingga di masa sulit sekalipun kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih urapi hamba yang menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di dalam suasana Paskah dan saya mengucapkan kembali selamat Paskah bagi setiap kita. Yesus Kristus, Dia telah rela memberikan dirinya disalibkan bagi setiap dosa-dosa kita. Kemudian Dia mati, dikuburkan, dan haleluya, pada hari ketiga Dia bangkit bagi setiap kita. Dia bangkit atas kematian, Dia menang atas setiap maut, dan kemenangannya diberikan bagi setiap kita. Berbahagialah kita yang menyembah Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang punya kuasa atas langit dan bumi. Dan pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, Dia mau supaya kita juga mengalami kemenangan, mengalami kebangkitan Kristus bersama-sama antara saya dan saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara, dalam budaya Indonesia bagian timur, terutama di Flores Timur, ada tradisi turun-temurun yang sudah diwariskan semenjak Portugis pernah menjajah di sana, yang disebut dengan Pekan Suci atau Minggu Suci, yang disebut dengan Samana Santa, di mana di dalam 1 minggu sebelum Paskah itu semua orang berusaha untuk berbuat baik. Semua orang berusaha untuk melakukan hal-hal yang rohani. Semuanya untuk mengenang kematian Tuhan Yesus dan juga duka cita Bunda Maria sambil menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Nah, pada hari raya, pada hari Minggunya, bukan hanya di Flores, tetapi seluruh kekristenan tentunya bersuka cita atas kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita lihat yang sekalipun jarang ke gereja, tetapi pada hari raya Paskah semuanya bersemangat dan datang ke gereja dengan harapan kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi semua pribadi. Saya percaya Tuhan senang dan bersuka cita apabila umatnya bangkit, apabila umatnya mengalami kemenangan atas hidupnya. Tetapi pertanyaannya bagi setiap kita, apakah melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dalam seminggu bisa membawa kemenangan di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita? Apakah melakukan hal-hal yang rohani di dalam 1 minggu bisa membawa kebangkitan bagi setiap hidup kita? Apakah dengan datang ke gereja pada hari Paskah membuat kita mengalami kebangkitan, dipenuhi dengan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita? Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa mengalami kebangkitan Kristus di dalam hidup kita? Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di Roma 6 ayat 3 sampai 5. Roma 6 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan Dia antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, kalau kita bisa belajar dari sini, bagaimana kita mengalami kebangkitan Kristus adalah yang pertama, yaitu hidup lama kita harus mati. Di Roma 6 ayat 3 tadi berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, dibaptis dalam kematian Kristus berarti kita mati bersama Kristus. Apa yang mati? Yang mati adalah kedagingan kita, kesombongan kita, ego kita, kenikmatan hidup, kesenangan mata,
dan juga setiap hal yang lainnya yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita lihat sini Bapak Ibu, kematian Kristus berbeda dengan kematian orang lain. Berbeda dengan kematian siapa saja. Dia mati bukan karena dibunuh. Dia mati bukan karena sakit penyakit. Dia mati bukan karena kecelakaan. Dia mati bukan karena usia. Tetapi dia mati karena dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti dia juga, bagaimana dia pernah menyerahkan hidupnya waktu dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia tahu bahwa dia lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis, tetapi dia menyerahkan hidupnya kepada otoritas yang Bapa sudah tentukan pada hari itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Inilah bagian yang harus kita hidupi. Inilah bagian yang harus kita lewati jika kita ingin mengalami kemenangan sama seperti Kristus mengalami kemenangan. Maukah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada otoritas Tuhan? Selama ini mungkin kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita sering melakukan tindakan-tindakan negatif yang kita tahu itu dosa. Maukah kita berkata, Tuhan, inilah hidupku, ambil alihlah hidupku Tuhan, mulai pada hari ini. Maukah kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan, sekalipun masa-masa sulit seperti sekarang ini, di tengah situasi yang tidak menentu ini? Percayakah kita bahwa di depan kita pasti lebih baik? Percayakah kita bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan? Saya percaya, waktu kita menyerahkan hidup kita, kita totally surrender to God, kita menjadi sama dengan Kristus, kita pasti akan mengalami kemenangan. Yang kedua, yang saya belajar adalah hidup lama kita harus dikuburkan. Roma 6 ayat 4 tadi berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita cek arti daripada dikuburkan, itu sama dengan ditenggelamkan, sama dengan ditanggalkan, sama dengan ditanam, dilupakan, ditinggalkan, karena dia sudah tidak hidup lagi dan tidak ada lagi. Artinya jika kita ingin mengalami kemenangan kebangkitan, maka kedagingan tabiat dosa kita atau kehidupan lama kita bukan hanya sekedar mati, tetapi juga harus kita kuburkan setiap hari. Nah, waktu muncul hal-hal yang tidak benar di dalam pikiran kita, kita diingatkan oleh iblis akan kehidupan lama kita. Jangan beri tempat. Mari kita tanggalkan. Mari kita tenggelamkan. Mari kita lupakan. Mari kita kuburkan, Bapak Ibu Saudara. Waktu lewat pikiran-pikiran dosa, pikiran-pikiran kesalahan kita yang lama, kesalahan pasangan kita, kesalahan anak kita, kesalahan orang tua kita, kesalahan teman-teman kita, kita langsung kuburkan, kita langsung lupakan, kita langsung tanggalkan. Jangan diingat-ingat lagi, Bapak Ibu. Sama seperti apalagi sekarang ini, waktu lewat pikiran, kadang-kadang kita kepikiran, apakah mungkin saya tidak bisa survive sekarang ini? Saya mungkin tidak bisa bayar hutang, atau saya akan menjadi miskin, saya tidak bisa makan ini, atau saya mungkin bisa kena virus corona dengan situasi seperti ini. Langsung tanggalkan, langsung kuburkan, langsung lupakan, Bapak Ibu Saudara. Seperti perumpamaan, burung bisa lewat di atas kepala kita terbang, tetapi kita jangan biarkan kalau burung itu bersarang di atas kepala kita.
Filipi 3 ayat 13, Paulus berkata demikian, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, mari kita tanggalkan, mari kita tenggelamkan, mari kita lupakan, mari kita kuburkan. Maka kemenangan akan menjadi milik setiap kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami kemenangan kebangkitan Kristus? Bangkit dengan hidup yang benar. Roma 6 ayat 4b dan 5 dikatakan demikian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pun juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu di dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebagaimana Kristus bangkit oleh kuasa Allah, kita juga menjadi satu dengan apa yang disebut dengan kebangkitannya. Artinya, kalau Yesus diberi kuasa untuk bangkit oleh Allah Bapa kita, kita juga diberi kuasa untuk kita bisa bangkit di dalam hidup yang baru. Mulailah hari ini, mari kita melangkah, memikirkan yang benar, memperkatakan yang benar, dan melakukan yang benar, bertindak yang benar. Pasti terjadi sesuatu. Dikatakan oleh firman Tuhan, tanda-tanda menyertai orang benar. Kita pasti bisa menang, bukan hanya pada saat Paskah, bukan hanya pada saat 1 minggu sebelum Paskah kita melakukan perbuatan baik, bukan pada saat Samana Santa saja, tetapi sepanjang hidup kita, kita bisa menang dari setiap yang lama. Kita bisa menang dari setiap pikiran kita yang tidak benar. Kita bisa menang dari setiap perkataan kita dan juga tindakan kita yang tidak benar. Saya percaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang suami-suami bisa menjadi suami yang terbaik, yang istri bisa menjadi istri yang terbaik, yang orang tua bisa menjadi orang tua yang terbaik, yang anak-anak bisa menjadi anak yang terbaik. Dan juga saya percaya kita semua bisa menjadi teladan, bisa menjadi kesaksian, sekalipun situasinya seperti sekarang ini, seperti tidak ada pengharapan, tapi kita bisa menjadi contoh dan teladan. Kita bisa menang karena bersama dengan Yesus, dengan kebangkitannya, kita juga sama-sama dibangkitkan seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, jika kita telah menjadi satu di dalam kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Saya percaya siapapun kita, apapun situasi kita pada hari-hari ini, Dia berkata, sebagaimana Dia membangkitkan Kristus oleh kuasa dari Bapa, dari tempat yang tertinggi, demikian juga kita, pasti kita bisa bangkit. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti Allah Bapa memberikan kuasa kepada Yesus, kita juga diberi kuasa untuk kita bisa bangkit dari setiap perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya firman ini akan menguatkan, akan meneguhkan, akan mengingatkan bahwa Yesus sudah bangkit bagi setiap kita. Mari kita jangan tinggal di kehidupan yang lama. Mari kita bangkit, melihat masa depan kita, masa depan penuh pengharapan. Sebab di dalam Yesus tidak pernah Dia merancangkan kecelakaan di dalam hidup kita, tapi rancangan Tuhan selalu mendatangkan rancangan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap umat yang percaya. Dan firman Tuhan juga berkata, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan setiap kita mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Saya percaya
firman ini memerdekakan setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa bersama-sama biar firman ini menjadi rema, menjadi kehidupan setiap kita pribadi. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kebangkitan Kristus yang kami sudah rayakan 2 hari yang lalu menjadi milik kami, menjadi pengalaman pribadi kami, menjadi satu kemenangan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa dimanapun kami berada, jemaat yang pada saat ini, mungkin mereka yang ada di rumah, ada di kantor, atau dimanapun di dalam perjalanan, Tuhan, biarlah kebangkitan Kristus mendatangi setiap mereka. Kuasa kebangkitan-Mu mendatangi mereka. Roh Kudus-Mu mendatangi setiap mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka iman, memberikan mereka pengharapan bahwa di dalam Kristus, di dalam Allah selalu ada jalan keluar. Hamba berdoa, diberkatilah pekerjaan mereka. Apapun situasi mereka hari ini, saya percaya Tuhan, Tuhan akan memangkat mereka. Tuhan akan mengeluarkan mereka dari setiap masa-masa yang sulit. Bahkan mungkin dalam pikiran sepertinya tidak ada kehidupan, sepertinya kematian di depan. Tetapi oleh kuasa-Mu kami bisa bangkit, karena Roh-Mu, karena Tuhan Engkau tidak hanya sekedar memandang dari kejauhan, tetapi Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah kami, Allah Immanuel, yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa memegang tangan kami, yang senantiasa menuntun kami ke tempat air yang tenang, menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Kami percaya penyediaan-Mu tidak pernah berkekurangan bagi setiap orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah semua jemaat. Biarlah perkataan kami, biarlah pikiran kami, tindakan kami katakan kami adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Sebagaimana Yesus bangkit, kami juga akan bangkit di dalam kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.